ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu akui pada dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak sadar, tapi karena mengakuinya terasa terlalu berat. Bahwa selama ini bukan keadaan yang menahanmu, bukan orang lain, bukan nasib, bukan waktu yang belum tepat. Yang menahanmu adalah sesuatu yang jauh lebih dekat dari itu semua. Sesuatu yang ada di dalam dirimu sendiri. Rasa takut. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan kalimat itu. Karena mungkin ini pertama kalinya kamu duduk dan benar-benar jujur bahwa ada hal-hal dalam hidupmu yang ingin kamu lakukan. Tapi sampai hari ini, belum kamu mulai. Belum kamu selesaikan. Belum kamu coba. Dan kalau kamu telusuri ke dalam, alasannya selalu sama. Takut. Takut salah langkah. Takut dikomentari orang. Takut tidak punya cukup uang. Takut gagal sebelum sempat berhasil. Takut tidak bisa bayar tagihan bulan depan. Takut mengecewakan orang yang kamu sayangi. Dan yang paling berat, takut bahwa mungkin kamu memang tidak cukup untuk hidup yang lebih baik. Perhatikan ini, kamu tidak sedang kekurangan kemampuan, kamu tidak sedang kekurangan kesempatan, kamu tidak sedang kekurangan waktu, kamu sedang kekurangan keberanian untuk hadir sepenuhnya di hidupmu sendiri. Dan itu bukan kesalahanmu, karena tidak ada yang pernah mengajarkan kamu cara menghadapi rasa takut. Yang diajarkan hanya satu hal, abaikan, paksa dirimu, atau jangan takut. Tapi tidak ada yang pernah duduk bersamamu dan berkata dengan jujur bahwa rasa takut bukan tanda kelemahan. Rasa takut adalah sinyal, dan sinyal tidak untuk diabaikan, ia untuk dibaca. Di perjalanan ini, kamu akan melihat sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mengapa rasa takut begitu kuat mencengkeramu? Bagaimana ia bekerja diam-diam di balik setiap keputusan yang kamu tunda, di balik setiap langkah yang kamu batalkan, di balik setiap momen ketika kamu ada di sana secara fisik, tapi pikiranmu sudah jauh ke depan, memikirkan hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan yang paling penting, bagaimana kamu mulai hidup dari tempat yang berbeda, bukan dengan menghilangkan rasa takut, tapi dengan akhirnya memahaminya. Rasa takut yang tidak kamu sadari sedang menjalankan hidupmu. Coba perhatikan satu hari dalam hidupmu. Pagi, kamu bangun. Sebelum matamu benar-benar terbuka, pikiranmu sudah mulai bergerak. Tagihan bulan ini cukup tidak? Kerjaanku aman tidak? Orang itu tadi bilang apa tentang aku? Kalau aku coba ini nanti gagal bagaimana? Kamu bahkan belum sarapan, tapi pikiranmu sudah ada di puluhan tempat sekaligus. Berhenti sejenak, tarik napas, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah itu pikiran yang membangun, atau itu rasa takut yang sedang berbicara? Karena inilah yang jarang disadari. Rasa takut tidak selalu datang dalam bentuk gemetar, tidak selalu datang dalam bentuk panik yang jelas terasa. Seringkali ia datang dalam bentuk yang jauh lebih halus. Ia datang sebagai overthinking. Kamu memikirkan satu hal berulang kali, dari semua sudut, semua kemungkinan buruk, sampai kamu lelah sebelum mulai. Ia datang sebagai menunda. Besok saja, nanti kalau sudah siap, nanti kalau waktunya lebih tepat. Tapi besok tidak pernah benar-benar datang dengan cara yang kamu harapkan. Ia datang sebagai terlalu banyak mempersiapkan. Kamu riset terus, kamu belajar terus, tapi tidak pernah benar-benar melangkah. Karena di balik semua persiapan itu, ada satu suara kecil yang berkata, belum siap, belum cukup, belum layak. Dan yang paling halus, ia datang sebagai tidak hadir. Kamu ada di sana, duduk bersama keluarga, makan bersama teman, tapi pikiranmu tidak di sana. Pikiranmu entah di masa depan yang belum terjadi, atau di masa lalu yang sudah selesai. Kamu tidak menikmati momenmu, karena rasa takut sudah mencuri perhatianmu bahkan sebelum kamu sadar. Inilah yang disebut hidup dalam mode bertahan. Kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya mengelola ketakutan dari satu hari ke hari berikutnya. Dan ketika kamu hidup seperti ini, ada harga yang sangat besar yang kamu bayar. Tapi tidak terasa seperti harga. Ia terasa seperti kebiasaan.
Harga itu adalah hidupmu sendiri, momen demi momen yang berlalu. Sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama. Perhatikan pola ini. Ada dua orang menghadapi kesempatan yang sama, peluang yang sama, kondisi yang sama. Yang satu bergerak, tidak sempurna, tidak tahu pasti hasilnya, tapi ia melangkah. Yang satu lagi menunggu, mempersiapkan, memikirkan, dan terus menunggu. 1 tahun kemudian, yang satu sudah ada di tempat yang berbeda, yang satu masih di tempat yang sama, dengan alasan yang juga masih sama. Perbedaannya bukan pada kemampuan, bukan pada keberuntungan. Perbedaannya hanya satu. Yang satu memilih bergerak meski takut, yang satu memilih diam karena takut. Dan kamu mungkin mulai melihat dirimu di salah satu dari keduanya. Tidak ada manusia yang lahir dengan rasa takut yang kamu bawa sekarang. Bayi tidak takut ditertawakan. Bayi tidak takut mencoba dan jatuh. Bayi tidak takut kelihatan bodoh di depan orang. Bayi hanya mencoba, jatuh, bangkit, coba lagi, tanpa drama, tanpa beban. Lalu di suatu titik dalam hidupmu, sesuatu berubah. Mungkin kamu pernah mencoba sesuatu dan gagal. Lalu orang di sekitarmu bereaksi dengan cara yang menyakitkan, menertawakan, mengkritik, mengatakan kamu tidak bisa. Dan sejak saat itu, ada bagian kecil dalam dirimu yang belajar satu hal. Mencoba itu berbahaya. Mungkin kamu pernah bicara jujur, dan reaksi yang kamu terima membuatmu merasa tidak aman. Dan sejak saat itu, ada bagian kecil dalam dirimu yang belajar hal lain. Berbicara itu berbahaya. Mungkin kamu pernah menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Dan rasa sakitnya begitu dalam, sampai kamu memutuskan untuk tidak terlalu berharap lagi. Karena berharap itu berbahaya, berhentilah sejenak. Tarik napas lebih dalam. Karena disitulah akar dari rasa takutmu. Bukan di masa depan yang kamu khawatirkan, tapi di masa lalu yang belum selesai kamu damaikan. Rasa takut adalah sistem perlindungan yang dibuat oleh dirimu yang lebih muda. Versi dirimu yang pernah terluka, yang belajar bahwa cara paling aman untuk bertahan adalah dengan tidak terlalu jauh melangkah. Dan sistem itu bekerja sangat baik pada saat itu. Masalahnya, kamu sudah tumbuh, tapi sistem itu belum diperbarui. Ia masih berjalan dengan program yang sama. Program yang ditulis oleh dirimu yang masih anak-anak, yang masih remaja, yang masih belum tahu sebesar apa kamu sekarang. Jadi setiap kali kamu ingin maju, sistem itu aktif. Alarm berbunyi, bahaya, jangan, nanti sakit lagi. Dan kamu mundur, bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem itu melakukan tugasnya terlalu baik. Inilah yang penting untuk kamu pahami. Rasa takutmu bukan bagian asli dari dirimu. Ia adalah lapisan yang terbentuk dari pengalaman, dari luka, dari penilaian orang lain yang terlalu lama kamu simpan sebagai kebenaran tentang dirimu. Dan sesuatu yang terbentuk bisa diubah. Sesuatu yang dipelajari bisa dipelajari ulang, tapi tidak dengan cara menekannya. Tidak dengan cara berpura-pura ia tidak ada. Tidak dengan cara memaksa dirimu untuk tidak takut, tapi dengan cara yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Dengan melihatnya, kebanyakan orang punya hubungan yang salah dengan rasa takut. Mereka memperlakukannya sebagai musuh, sesuatu yang harus dikalahkan, ditekan, dilawan, dihilangkan. Tapi coba perhatikan, setiap kali kamu melawan rasa takut dengan cara itu, apa yang terjadi? Ia semakin kuat, semakin keras, semakin mengendalikan. Karena inilah sifat rasa takut. Ia tumbuh di tempat yang gelap, di tempat yang tidak pernah kamu lihat, di tempat yang selalu kamu hindari. Dan semakin kamu lari, semakin besar bayangannya di belakangmu. Berhentilah sejenak, tarik napas. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan di lorong gelap, dan ada sesuatu di belakangmu. Kamu tidak tahu apa itu, tapi kamu lari. Semakin kencang, semakin panik, jantungmu berdegup, napasmu sesak. Lalu di satu titik, kamu berhenti, berbalik, dan melihat. Ternyata yang mengikutimu hanyalah bayangmu sendiri. Rasa takut bekerja persis seperti itu. Ia terasa sangat besar dan sangat nyata selama kamu berlari darinya. Tapi, begitu kamu berhenti dan benar-benar melihatnya,
Seringkali yang kamu temukan jauh lebih kecil dari yang kamu bayangkan. Seringkali yang kamu temukan hanyalah satu pertanyaan sederhana yang belum pernah benar-benar kamu jawab. Kalau ini gagal, lalu apa? Dan ketika kamu berani duduk bersama pertanyaan itu, ketika kamu benar-benar menjawabnya dengan jujur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa takut itu tidak hilang sepenuhnya, tapi ia tidak lagi sebesar tadi, tidak lagi seperkasa tadi, karena ia sudah dilihat, dan sesuatu yang sudah dilihat tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya dengan cara yang sama. Ini bukan tentang menjadi pemberani, ini tentang menjadi jujur. Orang-orang yang tampak berani bukan mereka yang tidak takut. Mereka hanya sudah cukup sering duduk bersama rasa takut mereka sampai mereka tahu takut itu nyata. Tapi ia bukan penjara, ia hanya pintu yang belum pernah dibuka. Coba lakukan ini. Sekarang atau malam ini sebelum tidur, ambil satu rasa takut yang paling sering muncul dalam hidupmu. Satu saja, yang paling terasa berat. Lalu tanyakan 3 pertanyaan ini dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku takutkan? Bukan yang terlihat di permukaan, tapi yang paling dalam. Kalau yang aku takutkan itu benar-benar terjadi, apa yang akan terjadi setelahnya? Dan apakah aku bisa melewati itu? Duduk bersama jawaban itu. Jangan terburu-buru. Biarkan pertanyaan-pertanyaan itu bekerja di dalam dirimu, karena seringkali yang kamu temukan adalah ini, bahwa skenario terburuk yang kamu bayangkan tidak seberat yang terasa, dan bahwa versi dirimu yang mampu menghadapinya jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ada satu hal yang rasa takut lakukan dengan sangat baik. Ia mencuri momenmu. Ia menarik pikiranmu ke masa depan yang belum tentu terjadi. Ia membuat kamu memikirkan semua kemungkinan buruk, semua skenario terburuk, semua hal yang bisa salah. Dan sementara pikiranmu ada di sana, hidupmu terus berjalan di sini. Momen berlalu, orang-orang di sekitarmu bergerak, waktu terus berjalan, tapi kamu tidak benar-benar ada. Kamu hadir secara fisik, tapi absen secara batin. Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan ini. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang sudah berlalu, sementara kamu sedang memikirkan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi? Berapa banyak percakapan yang tidak benar-benar kamu dengar karena pikiranmu sedang di tempat lain? Berapa banyak keindahan kecil dalam hidupmu yang terlewatkan karena kamu terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan? Ini bukan tentang kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu terlalu peduli. Tapi pada hal yang salah. Pada sesuatu yang belum terjadi. Pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi dalam bentuk yang kamu bayangkan. Sementara yang nyata, yang benar-benar ada, yang bisa kamu sentuh dan rasakan adalah sekarang. Momen ini, napas ini, orang-orang ini, kesempatan ini. Dan selama rasa takut terus menarik perhatianmu ke depan atau ke belakang, kamu tidak pernah benar-benar hidup di sini. Inilah yang dimaksud dengan tidak hadir. Bukan berarti kamu malas. Bukan berarti kamu tidak berusaha. Tapi kamu tidak pernah benar-benar ada di dalam hidupmu sendiri. Dan ada harga yang sangat mahal untuk itu. Keputusan yang kamu ambil dari tempat yang cemas selalu lebih buruk dari keputusan yang diambil dari tempat yang tenang dan hadir. Tindakan yang lahir dari ketakutan selalu membawa energi yang berbeda dari tindakan yang lahir dari kejelasan. Hubungan yang kamu jalani dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar ada di sana, tidak pernah bisa benar-benar dalam. Karena kehadiran adalah fondasi dari segalanya, dan rasa takut adalah pencurinya yang paling ahli. Banyak orang menunggu rasa takut itu hilang sebelum mereka bergerak. Mereka berkata pada diri sendiri, "Nanti kalau sudah tidak takut, baru aku mulai. Nanti kalau sudah siap, baru aku coba. Nanti kalau sudah yakin, baru aku melangkah." Tapi nanti itu tidak pernah datang, karena rasa takut tidak menunggu kamu siap untuk pergi. Ia hanya mulai berkurang saat kamu mulai bergerak. Berhentilah sejenak, tarik napas lebih dalam, karena ini pergeseran yang paling penting. Yang kamu butuhkan bukan keberanian yang besar,
Yang kamu butuhkan pertama kali adalah kejujuran yang sederhana. Jujur bahwa kamu takut, bukan berpura-pura tidak. Bukan menutupinya dengan kesibukan, bukan mengalihkannya dengan hal lain, tapi benar-benar duduk dan berkata pada dirimu sendiri, "Ya, aku takut, dan itu tidak apa-apa." Karena ada perbedaan besar antara dua orang yang sama-sama takut. Yang satu berkata, "Aku tidak boleh takut." Yang satu berkata, "Aku takut, dan aku tetap akan melangkah." Yang pertama menghabiskan energinya untuk melawan perasaannya sendiri. Yang kedua menggunakan energinya untuk bergerak maju. Satu tindakan kecil dari tempat yang jujur selalu lebih kuat dari 1000 rencana yang lahir dari tempat yang menyangkal. Dan langkah pertama itu tidak harus besar, tidak harus sempurna, tidak harus terlihat heroik. Langkah pertama itu hanya harus nyata. Kirim pesan itu, daftarkan dirimu, mulai tuliskan, angkat telepon. Katakan yang sebenarnya. Lakukan satu hal kecil yang selama ini kamu tunda karena takut. Satu langkah kecil yang diambil dengan rasa takut di dalam genggaman selalu lebih berarti dari 1000 langkah yang hanya ada di dalam pikiran. Dan setelah langkah itu, rasa takutnya tidak hilang sepenuhnya. Tapi kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari hilangnya rasa takut. Kamu akan menemukan bahwa kamu bisa, dan itu mengubah segalanya. Di titik ini sesuatu mulai bergeser dalam dirimu. Bukan karena rasa takutmu sudah tidak ada, tapi karena hubunganmu dengan rasa takut mulai berubah. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai musuh yang harus dikalahkan. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Sebuah sinyal, sebuah penanda bahwa kamu sedang berada di tepi sesuatu yang penting. Dan di sanalah, justru di tepi rasa takut itu, hidupmu yang sesungguhnya menunggu. Berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan kemungkinan itu, bahwa hal yang paling kamu takutkan mungkin adalah hal yang paling dekat dengan versi terbaik hidupmu. Karena rasa takut tidak pernah muncul di tempat yang tidak penting. Ia selalu muncul di tempat yang berarti. Di depan pintu yang kalau kamu buka, hidupmu tidak akan sama lagi. Orang yang hidupnya tampak mengalir, bukan karena mereka tidak punya rasa takut. Mereka hanya sudah belajar untuk tidak membiarkan rasa takut menjadi penentu arah hidupnya. Mereka takut, dan mereka tetap melangkah, lagi dan lagi, sampai otot keberanian itu tumbuh. Sampai langkah di tengah ketidakpastian mulai terasa lebih familiar dari diam di dalam kenyamanan semu. Ini bukan transformasi yang terjadi dalam semalam. Ini adalah pilihan yang dibuat setiap hari. Pilihan kecil untuk hadir. Pilihan kecil untuk jujur. Pilihan kecil untuk bergerak satu langkah ke arah yang kamu tahu benar, meski rasa takutnya masih ada. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hidupmu mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tidak lagi dijalankan oleh rasa takut. Kamu yang memilih. Kamu yang menentukan arah. Kamu yang hadir sepenuhnya di dalam hidupmu sendiri. Dan mungkin inilah yang selama ini kamu cari. Bukan hidup tanpa rasa takut, tapi hidup yang tidak lagi terhenti karenanya. Pada akhirnya, hanya ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab malam ini. Berapa lama lagi kamu ingin membiarkan rasa takut memutuskan bagaimana hidupmu berjalan? Berhentilah sejenak, tarik napas, dan jawab itu dengan jujur. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau video ini membuka sesuatu dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar satu kata. Satu hal yang selama ini kamu tunda karena takut. Tidak perlu panjang, cukup satu kata. Karena kadang mengakuinya secara terbuka adalah langkah pertama yang paling berani. Dan kalau kamu merasa ada orang di sekitarmu yang sedang terjebak di tempat yang sama, bagikan video ini kepada mereka. Karena mungkin ini adalah hal yang sudah lama mereka butuhkan untuk didengar. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.